Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen pengasuh yang saya hormati, teman-teman sekalian yang sungguh saya banggakan. Di video kali ini kami dari Kongo Vietnam akan membahas materi mengenai biaya dan manajemen berdasarkan aktivitas. Sebelum saya masuk menjelaskan, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Muhammad Hafid Losiri, dan yang kedua Nur Reski Aprilia, dan yang ketiga Yason M. Maitindol. Baik, dengan tidak membuang waktu, saya akan menjelaskan materi yaitu biaya dan manajemen berdasarkan aktivitas. Topik bahasan yang pertama, keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsional. Yang kedua, perhitungan biaya produk berdasarkan aktivitas. Yang ketiga, biaya berdasarkan aktivitas pelanggan dan biaya berdasarkan aktivitas pemasok. Dan yang keempat, analisis nilai proses. Yang poin pertama, keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsional. Contoh, A dan B membeli es krim. A sama dengan membeli es krim coklat tanpa topping seharga 10K. B sama dengan membeli es krim coklat dengan 2 topping seharga 15K. A tambah B sama dengan 25K. Rata-rata 25.000 per 2 sama dengan 12.500 per orang. A membayar lebih mahal 2.500 dari yang seharusnya. B membayar lebih rendah dari yang sebenarnya. Kemudian aktivitas basic costing ABC, informasi kos produk yang akurat untuk pengambilan keputusan. Aktivitas basic costing, activity basic costing ABC adalah model akuntansi biaya. Model ABC ini digunakan untuk mengalokasikan semua biaya berdasarkan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan produk dan jasa yang disediakan bagi pelanggan. Dua faktor utama yang mengacaukan kemampuan tarif pabrik dan departemental berdasarkan unit dalam membebankan biaya overhead secara akurat. Besarnya FOH yang tidak terkait dengan unit, non-unit level activities tidak berubah berdasarkan unit aktivitas. Contohnya, cost setup peralatan. Keragaman produk. Tiap produk mengkonsumsi aktivitas overhead yang berbeda-beda dengan berbagai alasan. 1. Ukuran produk. 2. Kerumitan produk. 3. Waktu setup. 4. Ukuran batch. Rasio konsumsi adalah proporsi dari setiap aktivitas yang dikonsumsi oleh sebuah produk dengan menggunakan pemicu aktivitas. Rasio konsumsi sama dengan jumlah pemicu aktivitas per produk dibagi total kuantitas pemicu. Contoh ukuran penggunaan aktivitas. Deluxe reg total, unit produksi deluxe 10, reg 100, total 110. Biaya utama deluxe 800, reg 8000, total 8800. Jumlah TKL deluxe 20, reg 80, total 100. Kemudian jam setup deluxe 3, reg 1, total 4. Data biaya aktivitas perakitan BA sama dengan 500, setup peralatan 1000. Ditanya rasio konsumsi setiap produk, jawab aktivitas OH deluxe perakitan 0,20 deluxe, reg 0,80, pemicu aktivitas jam TKL. Setup peralatan deluxe 0,75, reg 0,25, pemicu aktivitas jam setup. Menghilangkan permasalahan distorsi biaya menggunakan tarif aktivitas. Contoh, ukuran penggunaan aktivitas deluxe unit produksi 10, reg 100, total 110. Data biaya aktivitas perakitan BA 500. Biaya utama deluxe 800, reg 8000, total 8800. Jam TKL deluxe 20, reg 80, total 100. Jam setup deluxe 3, reg 1, total 4. Aktivitas perakitan BA 500, setup peralatan 1000. Ditanya rasio aktivitas, jawab BA per total kuantitas pemicu. Tarif perakitan 500 per 100 jam, TKL sama dengan 5 per jam TKL. Tarif setup 1000 per 4 jam setup sama dengan 250 per jam setup. Menghitung biaya per unit berdasarkan aktivitas informasi. Data tarif aktivitas pada pabrik Portobello di Rio Novo untuk model deluxe dan reguler disajikan sebagai berikut. Jumlah unit yang diproduksi deluxe 10, reguler 100. Biaya utama deluxe 800, reguler 8000. Jam setup deluxe 3, reguler 100. Tarif aktivitas 250.
Jumlah pemindahan deluxe 6, reguler 4, tarif aktivitas 1.100. Jam mesin deluxe 10, reguler 40, tarif aktivitas 30. Jam tenaga kerja langsung deluxe 20, reguler 80, tarif aktivitas 5. Hitungan biaya per unit untuk model deluxe dan reguler. Solusi: biaya utama deluxe 800, reguler 8.000. Biaya overhead setup 250 kali 3 jam setup sama dengan deluxe 750. 250 kali 1 jam setup sama dengan reguler 250. Pemindahan bahan baku 100 kali 6 pemindahan deluxe sama dengan 600. 100 kali 4 pemindahan reguler 400. Permesinan 30 kali 10 jam mesin deluxe 300. 30 kali 40 jam mesin reguler 1.200. Perakitan 5 kali 20 jam tenaga kerja langsung deluxe 100. 5 kali 80 jam tenaga kerja langsung reguler 400. Total biaya produksi ditotalkan semua deluxe ditambah semuanya, jadi hasilnya 2.250. Sedangkan reguler hasilnya total biaya produksi 10.250. Jumlah unit yang diproduksi dibagi 10, 2.250 dibagi 10, hasilnya biaya per unit. Total biaya per jumlah per unit sama dengan deluxe 255. Kemudian reguler total biaya produksi 10.250 dibagi jumlah unit yang diproduksi 100, hasilnya 102,50. Perbandingan biaya produk berdasarkan fungsional dan berdasarkan aktivitas. Tarif pabrik berdasarkan jam tenaga kerja langsung dihitung sebagai berikut. Tarif overhead sama dengan total biaya overhead per total jam tenaga kerja langsung. 4.000 dikali 100 sama dengan 40 per jam tenaga kerja langsung. Biaya produk untuk setiap produk dengan menggunakan tarif overhead tunggal tersebut dihitung sebagai berikut. Deluxe biaya utama 800, reguler 8.000. Biaya overhead 40 kali 20 sama dengan deluxe 800. 40 kali 80 reguler sama dengan 3.200. Total biaya deluxe 1.600, reguler 1.200 dibagi jumlah yang diproduksi. Deluxe dibagi 10 sama dengan biaya per unit 160, sedangkan reguler 1.200 dibagi jumlah yang diproduksi 100 dibagi jumlah yang diproduksi 100 sama dengan 112. Selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri yang kedua, yaitu Yason M. Maitindo. Kepada saudara Yason saya persilakan. Baik, terima kasih. Lanjut saja ya. Mengilustrasikan hubungan keragaman produk dan akurasi perhitungan biaya produk. Untuk tarif overhead tingkat unit untuk mengalami kegagalan, produk-produk biasanya mengonsumsi aktivitas tingkat non-unit dengan selisih yang cukup besar dengan aktivitas tingkat unit. Semakin besar keragaman pola konsumsinya, semakin besar juga potensi yang terjadi pada distorsi biaya produk. Sebagai contoh, model regular di Rio Novo mengonsumsi aktivitas dalam promosi sebagai berikut. 1. 25% dari jam setup. 2. 40% dari jumlah pemindahan. 3. 80% dari jam mesin. 4. 80% dari jam tenaga kerja langsung. Biaya overhead sama dengan rasio konsumsi rata-rata kali dengan total biaya dari setiap rangkaian aktivitas. Rasio konsumsi rata-rata untuk produk reguler adalah sebagai berikut. Aktivitas tingkat unit sama dengan dalam buka kurung 0,80 tambah 0,80 tutup kurung per 2 sama dengan 0,80. Aktivitas tingkat non unit sama dengan buka kurung 0,25 tambah 0,40 tutup kurung per 2 sama dengan total 0,325.000. Oleh karena itu,
Untuk produk reguler adalah sebagai berikut. Biaya overhead sama dengan buka kurung 0,80 kali 2000 tutup kurung tambah 0,325 kali 2000 tutup kurung sama dengan 1600 tambah 650, hasil totalnya 2250. Biaya overhead tersebut sama besar dengan pembebanan menggunakan masing-masing aktivitas dari tarif aktivitas. Biaya berdasarkan aktivitas pelanggan. Activity basic costing dapat digunakan untuk menentukan keakuratan biaya pemasok dan pelanggan. Contoh yang diambil LSI Logic, yaitu sebuah produsen semikonduktor berteknologi tinggi. Yang pertama, mengimplementasikan perhitungan biaya pelanggan berdasarkan activity based costing atau ABC dan menemukan 10% dari pelanggannya memiliki kontribusi sekitar 90% dari laba perusahaannya. Berikut, perusahaan sesungguhnya merugi materi sekitar 50% pelanggannya. Yang berikut, sistem ABC mengubah pelanggan yang tidak menguntungkan menjadi menguntungkan dan meminta pihak yang tidak memberikan pengambilan yang memadai untuk membawa bisnisnya ke tempat lain. Konsekuensinya, penjualannya akan menurun, tetapi labanya menjadi 3 kali lipat. Pembebanan biaya layanan pelanggan pada pelanggan dilakukan dengan cara yang sama dengan biaya produk yang dibebankan pada produk. Aktivitas yang digerakkan pelanggan diidentifikasi dan dimasukkan dalam daftar activity di dictionary merupakan daftar atau aktivitas lengkap yang diidentifikasi dan digunakan dalam analisis ABC. Perhitungan biaya pelanggan di sini ada 5 cara atau 5 activity di dictionary, terdiri dari nama aktivitas, pelanggan aktivitas, klasifikasi primary dan secondary aktivitas, 4 daftar pengguna, dan 5 identifikasi activity output. Dari yang tadi ini RPT perhitungan soalnya, di sini ini jawabannya. Nah, untuk jawabannya, ABC memperbaiki pembebanan dengan menggunakan jumlah pesanan dan jumlah tindakan penjualan. Oke. Jadi, tarif aktivitas untuk pemenuhan pesanan 202.000 tambah 202.000 sama dengan 202.000 tambah 202.000 dalam kurung per buka kurung 2 tambah 200 sama dengan 2.000. Tarif aktivitas untuk aktivitas penjualan buka kurung 110.000 tambah 110.000 bagi buka kurung 10 tambah 210 sama dengan 1000. Baik, untuk jawabannya pelanggan besar di sini kita bisa lihat teman-teman, kita bisa lihat dari unit RPT INS dari pelanggan besar. Untuk perhitungan pertama kita bisa lihat dari sini, ini ada biaya pemenuhan pelanggan. Biaya pemenuhan pelanggan di sini 2000 kali 2 sama dengan 400 pelanggan besar. Nah, untuk 2000 kali 200 masuknya di 410 pelanggan yang kecil atau 400 pelanggan yang kecil, yang lebih kecil. Untuk biaya tenaga penjualannya 1000 kali 10 sama dengan 10.000 pelanggan besar atau pelanggan terbesar. Biaya tenaga penjualan yang berikut 1000 kali 210 sama dengan masuk di 10 pelanggan yang lebih kecil atau totalnya 210.000.
Berikutnya, activity based super costing atau disebut ABC atau disingkat ABC juga dapat membantu manajer untuk mengidentifikasi biaya sesungguhnya dari supplier atau biaya dari supplier biasanya lebih tinggi dari harga pembelian komponen atau bahan yang didapat. Pembebanan biaya pembelian dari supplier seharusnya juga melingkupi biaya kualitas, keandalan, dan pengirim barang yang tertunda. Manajer kemudian diminta untuk mengevaluasi supplier berdasarkan total biaya, bukan hanya harga beli. Analisis nilai proses atau proses value analysis atau bisa disebut PVA. Analisis nilai proses di sini ada terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama merupakan hal yang berfungsi fundamental bagi akuntansi yang atau bertanggung jawab berdasarkan aktivitas. Yang berikut berfokus pada akuntabilitas sebagai atau berbagai aktivitas dan menekankan pada maksimalisasi kinerja keseluruhan sistem. Berkaitan dengan analisis penggerak, analisis aktivitas, dan pengukuran kinerja aktivitas. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya Reski. Baik, saya akan lanjut. PFA, analisis penggerakan. Analisis penggerakan adalah usaha yang dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang merupakan akar pemicu dari biaya aktivitas. Tujuan mengetahui akar pemicu adalah agar dapat mengambil tindak untuk memperbaiki aktivitas tersebut. Contohnya, suatu analisis dapat mengungkapkan akar pemicu biaya pemindahan bahan baku adalah tata letak pabrik, sehingga pengaturan ulang tata letak pabrik dapat mengurangi biaya pemindahan bahan baku. PFA, analisis aktivitas. Analisis aktivitas adalah proses untuk mengidentifikasikan, menjelaskan, dan mengevaluasi berbagai aktivitas yang dilakukan perusahaan. Analisis aktivitas harus menunjukkan 4 hasil, yaitu yang pertama, aktivitas apa saja yang dilakukan. 2. Berapa banyak orang yang melakukan aktivitas tersebut. 3. Waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas. 4. Penilaian atas nilai aktivitas bagi perusahaan. PFA, analisis aktivitas. Aktivitas dapat diklasifikasi atas 2, yaitu yang pertama, aktivitas bernilai tambah, yang kedua, aktivitas tak bernilai tambah. Aktivitas bernilai tambah yaitu berbagai aktivitas yang dibutuhkan untuk dapat bertahan dalam bisnis. Terdiri atas yang pertama, aktivitas bernilai tambah berdasarkan peraturan, yaitu aktivitas yang disyaratkan untuk memenuhi peraturan hukum. 2. Aktivitas diskresional, yaitu aktivitas yang bernilai tambah jika secara simultan memenuhi syarat. Yang A, aktivitas yang menghasilkan perubahan kondisi. B, perubahan kondisi yang tidak dapat dicapai melalui aktivitas sebelumnya. C, aktivitas yang memungkinkan berbagai aktivitas lainnya dilakukan. Contohnya yaitu aktivitas pemotongan pipa pada pabrik silinder hidrolik. Lanjut, aktivitas tak bernilai tambah. Aktivitas tak bernilai tambah adalah semua aktivitas selain aktivitas yang paling penting untuk tetap bertahan dalam bisnis, sehingga dipandang tidak perlu. Selanjutnya, dapat diidentifikasikan dari
ketidakmampuannya memenuhi salah satu dari 3 syarat aktivitas bernilai tambah. Contohnya, mengerjakan pengerjaan ulang karena produk cacat. Nah, biaya tak bernilai tambah adalah berbagai biaya yang disebabkan oleh aktivitas tak bernilai tambah atau kinerja tak efisien dari aktivitas bernilai tambah. Pengaruh biaya. Tujuan analisis aktivitas adalah eliminasi pemborosan untuk mengurangi biaya. Berbagai usaha untuk mengurangi biaya dari berbagai produk dan proses yang ada, yang mengarah pada penurunan biaya yang tak bernilai tambah disebut sebagai perhitungan biaya Kaizen. Analisis aktivitas dalam perhitungan biaya Kaizen dapat mengurangi biaya melalui 4 cara. Yang pertama, eliminasi aktivitas. 2, pemilihan aktivitas. 3, pengurangan aktivitas. 4, penyatuan aktivitas. PFA, pengurangan kinerja aktivitas, adalah untuk menilai seberapa baik berbagai aktivitas dan proses dilakukan untuk memperbaiki profitabilitas. Selanjutnya terdapat dalam bentuk keuangan dan non-keuangan. Ukuran kinerja aktivitas berpusat pada 3 dimensi utama. Yang pertama, efisiensi atau keuangan. 2, kualitas non-keuangan. 3, waktu non-keuangan. Manajemen biaya kualitas adalah aktivitas dalam mengelola biaya kualitas secara efektif karena akan berdampak signifikan bagi penghematan biaya. Aktivitas berkait kualitas terdiri dari biaya pengecahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Manajemen biaya lingkungan. Biaya lingkungan dikaitkan dengan penciptaan, pendeteksian, pemulihan, dan pencegahan terhadap penurunan kondisi lingkungan. Biaya ini juga terdiri dari biaya pencegahan, pendeteksian, biaya kegagalan internal, dan biaya eksternal. Oke, sampai di sini kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang kurang dipahami, nanti ditanyakan di kolom komentar di bawah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.